Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok D. Dalam video kali ini, kami akan membahas mengenai analisis kasus nomor 2 dalam buku Teori Ekonomi Makro dan penerapannya Telisa Aulia berdasarkan pendekatan kurva agregat demand dan kurva agregat supply. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Sonia Sapitri, saya sebagai ketua, dan ada anggota-anggota saya, diantaranya Mutiara, Hana Saida, Apipah Lipia Sapitri, Intan Kusuma Wardani, Agustina Wiguna, Pepai Puspitarini, dan Risti Nurul Kusuma. Selanjutnya, pembahasan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, dan tujuan penulisan akan dijelaskan oleh Saudari Mutiara. Baiklah, saya akan mempresentasikan mengenai bab 1 pendahuluan dalam penyusunan makalah tentang analisis pengurangan defisit yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam mengurangi defisit tersebut dengan mengaitkan terhadap kurva ADAS. Latar belakang yang dapat diperoleh dari kasus tersebut yaitu permintaan agregat atau AD merupakan hubungan antara tingkat harga dengan jumlah output yang diminta. Kurva permintaan agregat ini menggambarkan hubungan antara jumlah output agregat yang diminta terhadap tingkat harga. Sedangkan penawaran agregat merupakan hubungan antara tingkat harga dengan jumlah barang dan jasa yang ditawarkan. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa penawaran agregat itu pada dasarnya merupakan nilai total dari seluruh barang akhir dan jasa-jasa yang dihasilkan dalam perekonomian. Kurva agregat supply menggambarkan untuk setiap tingkat harga tertentu, jumlah output yang ditawarkan oleh perusahaan-perusahaan. Kurva AS ini berslope positif. Model permintaan agregat AD dan penawaran agregat AS menjelaskan bagaimana besarnya output pada berbagai tingkat harga dilihat dari segi permintaan agregat dengan penawaran agregat, serta bagaimana interaksi permintaan dengan penawaran agregat tersebut menentukan tingkat harga, output, dan pengangguran. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai rumusan masalah. Yang pertama, termasuk jenis kebijakan apakah program pengurangan defisit APBN yang dilakukan oleh pemerintah pada tahun 2018? Menurut Anda, apakah kebijakan tersebut dan tujuan kebijakan tersebut? Yang kedua, jelaskan dampak kebijakan tersebut ceteris paribus terhadap perekonomian Indonesia dengan melihat apa yang terjadi terhadap tingkat output dan tingkat harga dalam jangka pendek. Yang ketiga, jelaskan juga dampak kebijakan tersebut dalam jangka panjang. Yang terakhir, adakah dampak negatif bagi perekonomian dalam jangka pendek akibat dari kebijakan tersebut? Jelaskan apa yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi dampak negatif jangka pendek tersebut. Lalu, saya akan membahas mengenai tujuan penulisan dalam makalah ini. Yang pertama, untuk mengetahui kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk program penurunan defisit APBN pada tahun 2018. Yang kedua, untuk mengetahui dampak jangka pendek dari kebijakan tersebut terhadap perekonomian Indonesia. Lalu yang ketiga, untuk mengetahui dampak jangka panjang dari kebijakan tersebut. Dan yang keempat, untuk mengetahui dampak negatif dari kebijakan tersebut untuk perekonomian Indonesia dan cara atau solusi pemerintah dalam mengatasi dampak negatif tersebut. Baiklah, sekian dari presentasi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Pepe mengenai bab 2 pendahuluan. Di sini saya akan menjelaskan definisi kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pihak pemerintah guna mengelola dan mengarahkan kondisi perekonomian
ke arah yang lebih baik atau yang diinginkan dengan cara mengubah atau memperbarui penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Salah satu hal yang ditonjolkan dari kebijakan fiskal ini adalah pengendalian pengeluaran dan penerimaan pemerintah atau negara. Kebijakan fiskal merujuk pada kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mengarahkan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran atau belanja dan pendapatan. Dalam mengelola anggaran, pengeluaran pemerintah, perpajakan dan pinjaman dimaksud untuk menciptakan kestabilan ekonomi. Untuk pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh Agustina. Pertama, dikeluarkan kebijakan fiskal ini adalah untuk menentukan arah, tujuan, sasaran, dan prioritas pembangunan nasional, juga pertumbuhan perekonomian bangsa. Tujuan lainnya dalam kebijakan fiskal ini salah satunya adalah mendorong laju investasi, juga menjaga stabilisasi harga barang jasa agar terhindar dari inflasi, dapat memperluas lapangan pekerjaan sehingga mengurangi pengangguran, ataupun sebagai wujud pemerataan dan pendistribusian pendapatan. Nah, berdasarkan jumlah penerimaan dan pengeluaran kasus yang diusut, itu termasuk dalam kebijakan fiskal defisit, karena kebijakan fiskal ini sebuah kebijakan yang berlawanan dengan kebijakan surplus, yang artinya jumlah pendapatan lebih rendah daripada jumlah pengeluaran. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menjelaskan peran APBN, yaitu distribusi, alokasi, dan juga stabilisasi, serta secara spesifik menyebutkan bahwa defisit fiskal dibatasi maksimal 3% dari produk domestik bruto. Sedangkan dalam kasus tersebut, APBN 2018 mengalami defisit sebesar 2,19%. Kebijakan fiskal mempengaruhi perekonomian melalui penerimaan dan pengeluaran. Dapat dilihat dari selisih penerimaan dan pengeluaran suatu negara. Apabila penerimaan suatu negara lebih kecil daripada pengeluaran suatu negara, dapat dikatakan yaitu defisit. Sedangkan apabila penerimaan suatu negara lebih besar daripada pengeluaran suatu negara, dikatakan sebagai surplus. Sumber penerimaan suatu negara yaitu pajak dan pungutan pemerintah yang dilakukan kepada masyarakat. Sedangkan sumber pengeluaran suatu negara yaitu pembiayaan berbagai proyek di suatu negara milik pemerintah dan belanja pemerintah. Yang kedua, ada jenis-jenis kebijakan fiskal. Yang pertama ada kontraktif dan ekspansif. Kebijakan fiskal kontraktif bertujuan untuk mengekang inflasi, sedangkan tujuan dari kebijakan fiskal ekspansif yaitu mendorong ekonomi dan menghindari resesi. Kurva permintaan agregat merupakan kurva yang menggambarkan hubungan antara tingkat harga dengan tingkat jumlah output yang menggambarkan jumlah belanja pemerintah. Kurva AD atau kurva permintaan agregat memiliki dua pembahasan. Yang pertama, apabila belanja pemerintah naik dan pajak turun, kurva AD bergeser ke kanan. Yang kedua, apabila belanja pemerintah turun atau pajak naik, kurva AD akan bergeser ke kiri. Berdasarkan kasus yang kita bahas, APBN Indonesia pada tahun 2017-2018 mengalami defisit atau pengeluaran lebih banyak dibandingkan penerimaan. Maka kurva AD yang akan dikaitkan dengan kasus yang akan kita bahas pada pembahasan yang pertama, yaitu belanja pemerintah naik atau pajak turun. Maka kurva AD akan bergeser ke kanan. Akibat bergesernya kurva AD ke kanan yaitu tingkat harga tetap dan jumlah output akan bergeser ke kanan atau bertambah sebanyak dari Y1 ke Y3.
Kenapa tingkat harga tetap? Dikarenakan pada kurva jangka pendek keadaan harga selalu tetap kaku dan tidak pernah berubah. Sekian presentasi dari saya. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Sonia. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai dampak kebijakan fiskal terhadap jangka panjang. Literatur yang ada mengelompokkan dampak kebijakan fiskal terhadap jangka panjang dibagi menjadi dua, yaitu dampak terhadap sisi permintaan, demand side effect, dan dampak terhadap sisi penawaran, supply side effect. Dampak kebijakan fiskal terhadap sisi permintaan diterangkan melalui pendekatan Keynesian. Keynesian mengasumsikan adanya kekakuan harga dan kelebihan kapasitas sehingga output ditentukan oleh permintaan agregat atau demand driven. Keynesian menyatakan bahwa dalam kondisi resesi, perekonomian yang berbasis mekanisme pasar tidak akan mampu untuk pulih tanpa adanya intervensi dari pemerintah. Seperti dalam kasus tersebut di mana Indonesia mengalami resesi dengan ditandai oleh adanya defisit pada APBN tahun 2018 dengan tingkat defisit sebesar 2,19%. Ini merupakan permasalahan yang harus diselesaikan dengan menggunakan kebijakan fiskal, karena apabila digunakan dengan menggunakan kebijakan moneter, kebijakan tersebut tidak berdaya untuk memulihkan perekonomian, karena kebijakan tersebut bergantung kepada penurunan tingkat suku bunga, sedangkan dalam kondisi resesi, tingkat suku bunga umumnya sudah rendah dan bahkan hampir mendekati nol. Selanjutnya, dampak kebijakan fiskal jika dilihat dari sisi penawaran, yaitu mempunyai implikasi jangka panjang, karena kebijakan fiskal yang berorientasi untuk meningkatkan sisi penawaran dapat mengatasi masalah keterbatasan kapasitas produksi dalam jangka panjang. Karena itu sifatnya dalam kebijakan fiskal bersifat jangka panjang. Selanjutnya, ada kurva penawaran agregat. Kurva penawaran agregat adalah representasi grafis dari hubungan antara tingkat harga dan total output barang dan jasa dalam perekonomian, guna menjaga agar faktor-faktor lain tetap konstan. Dalam bidang ekonomi, para ekonom menggunakan PDB real untuk mewakili total output dalam perekonomian. Dalam jangka panjang, semua biaya input bervariasi. Kurva penawaran agregat dalam jangka panjang atau biasa yang disebut dengan long run aggregate supply adalah berbentuk inelastis sempurna, yang berarti bahwa tingkat harga tidak mempengaruhi pasokan agregat. Tingkat harga yang lebih tinggi tidak mengubah kuantitas yang disediakan. Pada tingkat ini, para ekonom mengatakan perekonomian berada pada lapangan kerja penuh atau pada potensi output, PDB potensial atau kapasitas produksi potensial. Kurva penawaran agregat jangka panjang ini mencerminkan ekonomi menggunakan semua sumber dayanya. Ketika kurva ini bergeser, baik ke kanan ataupun ke kiri, itu tidak menciptakan tekanan inflasi, karena kurva ini hanya bergantung kepada suplai tenaga kerja, kapital, sumber daya, dan penggunaan teknologi dalam proses produksi. Dalam jangka panjang, tingkat harga tidak mempengaruhi semua faktor tersebut, maka output yang dihasilkan dalam jangka panjang akan tetap. Bisa dilihat dari gambar PPT, yaitu di mana kurva tersebut masih tetap dalam keadaan semula, di mana P pada tingkat yang tetap dan output pada tingkat yang tetap, tidak ada perubahan, dan meskipun telah diberikan faktor-faktor yang telah saya tadi sebutkan. Selanjutnya, kurva permintaan agregat. Kurva permintaan agregat dalam jangka panjang ini, tingkat output ditentukan oleh jumlah modal dan tenaga kerja, serta ketersediaan teknologi. Tingkat output tidak bergantung pada tingkat harga. Kurva permintaan agregat jangka panjang ini bentuknya adalah vertikal, karena produksi di tingkat ini menunjukkan posisi kesempatan kerja penuh. Bisa dilihat dari cuplikan tersebut di mana gambar kurva permintaan agregat. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Intan. Baik, saya akan menjelaskan tentang model permintaan agregat dan penawaran agregat equilibrium jangka panjang. Seperti yang kita lihat di dalam slide, ada kurva. Nah, dalam jangka panjang, penurunan jumlah uang beredar atau JUB berpengaruh pada tingkat harga, di mana jika harga mengalami penurunan, sehingga kurva AD atau aggregate demand bergeser ke titik A. Dari titik A maksud saya ke titik B, tetapi tidak menyebabkan tingkat output turun atau output tetap di posisi semula.
Kemudian jika terjadi resesi atau turunnya permintaan agregat, maka model permintaan agregat dan penawaran agregatnya ada di seperti kurva yang ada di slide. Kemudian perekonomian dimulai pada equilibrium jangka panjang. Baik, akan saya ulangi, maksudnya adalah perekonomian dimulai pada equilibrium jangka panjang. Pada titik A, penurunan permintaan agregat yang mungkin disebabkan oleh penurunan perputaran uang, kemudian menggerakkan perekonomian dari titik B sehingga output berada di titik alamiah. Kemudian ketika harga turun, perekonomian berangsur-angsur keluar dari resesi, bergerak dari titik B ke titik C. Kemudian ketika terjadi ekspansi maka atau naiknya permintaan agregat, maka model permintaan agregat dan penawaran agregatnya sebagai berikut yang ada di slide kurvanya ya. Kemudian perekonomian dimulai pada equilibrium jangka panjang pada titik A, kenaikan permintaan agregat akibat peningkatan perputaran uang menggerakkan perekonomian ke titik B sehingga output berada di titik alamiah. Jadi, ketika harga naik, perekonomian berangsur-angsur kembali ke titik alamiah, bergerak dari titik B ke titik C. Kemudian ada beberapa faktor yang meningkatkan LRAS atau long run aggregate supply dan menggeser kurva ke kanan. Yang pertama itu ada peningkatan pasokan tenaga kerja, peningkatan sumber daya alam, perbaikan modal manusia, kemudian peningkatan modal fisik, dan teknologi lebih maju. Sekian, selanjutnya akan dijelaskan oleh Apipah. Dampak negatif kebijakan fiskal bagi perekonomian salah satunya adalah crowding out. Nah, pada kasus nomor 2 yang kelompok kami sedang bahas ini, pada tahun 2018 terjadi defisit anggaran. Nah, apa itu defisit? Defisit adalah ketika pengeluaran pemerintah lebih banyak daripada pemasukan pemerintah. Nah, peningkatan pengeluaran pemerintah ini untuk menjaga keseimbangan fiskal. Maka untuk menutupi defisit anggaran ini, maka pemerintah harus mencari sumber dari berbagai sumber dana. Dan jika diasumsikan tidak adanya peningkatan penerimaan dari pajak, maka pemerintah harus mencari sumber alternatif lain untuk menutupi defisit, yaitu dengan cara meminjam, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Nah, peminjaman yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah salah satunya dengan peminjaman ke pasar modal. Nah, peminjaman terhadap pasar modal ini enggak mempengaruhi keseimbangan ADAS atau aggregate demand and aggregate supply, dan juga tingkat harga tidak berubah, tetapi mempengaruhi perubahan finansial atau pasaran finansial. Pertambahan pengeluaran pemerintah, dan apabila pengeluaran ini dibiayai oleh dengan cara meminjam ke pasar modal, artinya dengan menggunakan obligasi pemerintah, maka menyebabkan kurva permintaan dana modal ini bergerak naik. Perubahan ini tidak mempengaruhi untuk keinginan kita menabung. Artinya, tabungan yang ditawarkan kepada kita itu tetap. Dengan demikian, keseimbangan baru di pasar modal itu meningkat, menyebabkan suku bunga meningkat. Akibat dari kenaikan suku bunga meningkat dan pengeluaran pemerintah yang meningkat, adalah terjadinya investasi yang menurun atau merosot. Dampak dari peminjaman pemerintah yang telah menaikkan suku bunga ini nih, mengakibatkan investasi berkurang. Nah, ini yang disebut dengan nama efek crowding out. Nah, dalam perekonomian yang tertutup, ekspansi fiskal akan mendorong kenaikan harga dan dapat mengakibatkan menghambatnya peningkatan permintaan agregat dalam jangka pendek, dan juga pada akhirnya akan memperkuat crowding out ini. Gimana nih solusi untuk menghindari crowding out? Nah, solusinya itu adalah pemerintah dan Bank Indonesia itu harus selalu berkoordinasi agar crowding out ini di pasar tidak akan terjadi gitu. Agar tidak terjadinya crowding out di pasar obligasi dalam negeri, pemerintah akan mengandalkan beberapa instrumen surat berharga negara yang berdominasi rupiah maupun valuta asing. Nah, hal tersebut dilakukan untuk menutup
kebutuhan pembiayaan yang tidak hanya diambil dari pasar domestik, tetapi juga dari penerbitan surat berharga berdominasi valuta asing. Nah, dampak selain crowding out ini, ada beberapa dampak lain yang akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya, yaitu risiko. Dampak negatif lainnya yaitu menurunkan sejumlah tertentu pajak. Pengurangan sejumlah tertentu pajak tidak akan menyebabkan perubahan dalam keseimbangan ADAS, karena penurunan pajak tersebut tidak akan mempengaruhi permintaan agregat, karena permintaan agregat dipengaruhi oleh perubahan penawaran uang, dan tidak akan mempengaruhi penawaran agregat, karena penawaran agregat ditentukan oleh keadaan di pasaran tenaga kerja. Penurunan pajak menimbulkan dua implikasi penting, yaitu pencapaian disposibel rumah tangga meningkat dan budget pemerintah dalam keadaan defisit karena pengurangan pajak. Untuk membiayai defisit, pemerintah akan meminjam di pasaran modal dan ini menyebabkan permintaan dana meningkat. Kenaikan pendapatan disposibel juga akan meningkatkan tabungan, karena tidak semua pengurangan pajak yang dialami individu-individu sepenuhnya ditabung. Sebagian besar daripadanya akan digunakan untuk meningkatkan konsumsi. Oleh karena itu, dengan adanya penurunan sejumlah tertentu pajak, akan meningkatkan tingkat konsumtif masyarakat di perekonomian. Mereka cenderung memuaskan hasrat mereka melalui konsumsi, baik konsumsi primer maupun sekunder. Dan hanya sedikit dari sebagian pendapatan mereka yang ditabung. Konsumsi yang tinggi dapat menyebabkan impor yang tinggi, sehingga kinerja perdagangan nasional berpotensi negatif. Pemerintah harus mewaspadai hal ini, mengajak masyarakat untuk mengubah gaya konsumtifnya. Jika masyarakat masih menerapkan pola hidup lama, mereka bisa menggerus tabungan. Rencana pemerintah untuk mengendalikan impor konsumsi dengan menggunakan kebijakan pajak penghasilan atau PPH dan kemudahan impor tujuan ekspor atau KIT untuk mengendalikan konsumsi. Dari penjelasan yang telah teman-teman saya jelaskan, dapat ditarik kesimpulan dari soal nomor 2 ini, yaitu kesimpulan adalah bahwa kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk mengurangi defisit anggaran pada tahun 2012 adalah kebijakan fiskal, di mana kebijakan fiskal ini adalah kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pihak pemerintah guna mengelola dan mengarahkan perekonomian Indonesia menjadi lebih baik atau ke arah yang lebih baik. Salah satu hal yang ditonjolkan dari kebijakan fiskal ini adalah pengelolaan pengeluaran dan penerimaan pemerintah atau negara. Dan dengan bantuan dari analisis kurva ADAS, yaitu kurva agregat demand dan agregat supply, yang sebagai alat dan petunjuk dalam gerakan kebijakan fiskal yang dilakukan oleh pemerintah, di mana terdapat permintaan agregat dan penawaran agregat yang sama menunjukkan hubungan tingkat harga terhadap faktor lainnya, sehingga menghasilkan keseimbangan ekonomi makro, yaitu kombinasi dari seluruh harga dan kuantitas barang dan jasa, di mana semua pembeli dan penjual merasa puas dengan pembeliannya, penjualannya, dan harga yang terjadi. Analisis keseimbangan ekonomi yang dapat dibedakan menjadi dua, yaitu keseimbangan jangka pendek yang berkaitan dengan penawaran agregat jangka pendek atau short run aggregate supply, yaitu SRAS, dan analisis keseimbangan jangka panjang berkaitan dengan penawaran agregat jangka panjang atau long run aggregate supply atau LRAS. Komponen-komponen inilah yang menjadi pendukung dan program pengurangan defisit anggaran yang dilakukan oleh pemerintah berdasarkan kasus nomor 2 dari buku Telisa. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.